Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hora Firdaus, mahasiswi Pendidikan Sosiologi 2023 dengan NIM 14056230056. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu masalah sosial yang sedang dihadapi negara kita, yaitu negara Indonesia, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta bagaimana fenomena ini memengaruhi kehidupan masyarakat dan memperbesar ketimpangan sosial. Ketika kita mendengar berita tentang rupiah yang melemah, banyak orang menganggap hal tersebut hanya berkaitan dengan ekonomi, pasar keuangan, atau kebijakan pemerintah. Padahal, pelemahan rupiah memiliki dampak yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya pendidikan, hingga berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, oleh karena itu, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa pelemahan rupiah tidak hanya dapat dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai masalah sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang pertama, kondisi pelemahan rupiah di Indonesia. Nilai tukar rupiah menunjukkan seberapa besar nilai mata uang Indonesia dibandingkan mata uang negara lain, terutama dolar Amerika Serikat. Ketika rupiah melemah, masyarakat membutuhkan jumlah rupiah yang lebih banyak untuk memperoleh 1 dolar. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai tukar rupiah beberapa kali mengalami tekanan akibat berbagai faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, kebijakan suku bunga Amerika Serikat, konflik geopolitik, serta ketergantungan negara berkembang terhadap kondisi ekonomi dunia. Akibatnya, harga berbagai barang yang berkaitan dengan impor menjadi lebih mahal. Bagi sebagian orang, perubahan nilai tukar mungkin hanya terlihat sebagai angka yang muncul dalam berita ekonomi. Namun, sebenarnya perubahan tersebut memiliki konsekuensi nyata terhadap kehidupan masyarakat karena Indonesia masih bergantung pada impor berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, alat kesehatan, teknologi, hingga berbagai komoditas pangan. Ketika biaya impor meningkat, perusahaan harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar. Pada akhirnya, kenaikan biaya tersebut seringkali dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan juga jasa. Nah, poin kedua, mengapa pelemahan rupiah menjadi masalah sosial? Di dalam sosiologi, suatu kondisi disebut sebagai masalah sosial apabila kondisi tersebut berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, menghambat kesejahteraan sosial, serta memengaruhi banyak orang di dalam waktu yang relatif lama. Nah, jika dilihat dari definisi tersebut, pelemahan rupiah memenuhi karakteristik sebagai masalah sosial. Hal ini karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku ekonomi atau investor, tetapi juga oleh masyarakat biasa yang setiap hari harus memenuhi kebutuhan hidup. Masalah utama yang muncul adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga barang naik, tapi pendapatan masyarakat tidak meningkat secara seimbang, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan juga jasa menjadi berkurang. Nah, dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus melakukan berbagai penyesuaian. Mereka mungkin mengurangi konsumsi, memilih barang lebih murah, menunda pembelian kebutuhan tertentu, atau bahkan mengurangi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah bukan hanya persoalan nilai tukar, melainkan persoalan yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Poin ketiga yaitu dampak terhadap daya beli masyarakat. Salah satu dampak paling nyata dalam pelemahan rupiah adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga barang mengalami kenaikan, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Sementara itu, pendapatan masyarakat tidak selalu meningkat dengan kecepatan yang sama. Sebagai contoh, jika harga bahan pangan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan secara bersamaan, maka masyarakat harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, kemampuan mereka untuk menabung, berinvestasi, atau meningkatkan kualitas hidup menjadi semakin terbatas. Dampak ini paling terasa bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok ini umumnya memiliki pendapatan yang terbatas sehingga sedikit saja kenaikan harga dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga mereka. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi cenderung lebih mampu menyesuaikan diri terhadap kenaikan harga. Mereka memiliki tabungan, aset, atau sumber pendapatan lain yang dapat membantu menghadapi situasi tersebut.
Dari sini dapat dilihat bahwa dampak pelemahan rupiah tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, pelemahan rupiah dan ketimpangan sosial. Aspek yang seringkali luput dari perhatian adalah hubungan antara pelemahan rupiah dan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial terjadi ketika terdapat perbedaan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dalam kondisi pelemahan rupiah, kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi lebih kuat biasanya mampu bertahan dengan lebih baik dibandingkan kelompok yang rentan secara ekonomi. Misalnya, sebagian masyarakat kelas atas memiliki investasi, aset, atau bahkan simpanan dalam mata uang asing yang justru dapat memberikan keuntungan ketika dolar menguat. Di sisi lain, masyarakat kelas bawah hanya mengandalkan pendapatan harian atau gaji bulanan yang nilainya tidak ikut meningkat. Akibatnya, kelompok kaya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melindungi diri dari dampak krisis, sedangkan kelompok miskin harus menanggung beban yang lebih berat. Dengan kata lain, pelemahan rupiah dapat memperlebar jarak antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kondisi ini menjadi penting untuk dibahas karena salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Nah, jika ketimpangan semakin besar, maka berbagai masalah sosial lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan sosial juga berpotensi meningkat. Yang terakhir, ada analisis sosiologis dari perspektif teori konflik. Nah, untuk memahami fenomena ini secara mendalam, kita dapat menggunakan perspektif teori konflik. Menurut teori konflik, masyarakat terdiri atas berbagai kelompok yang memiliki sumber daya dan kekuasaan yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya kelompok yang lebih diuntungkan dibandingkan kelompok lainnya. Dalam konteks pelemahan rupiah, kelompok masyarakat yang memiliki modal, aset, dan akses ekonomi yang kuat cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Sebaliknya, kelompok yang hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan sehari-hari menjadi pihak yang paling rentan terhadap kenaikan harga. Nah, kalau dari perspektif ini, pelemahan rupiah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana risiko dan beban ekonomi tidak dibagi secara merata di dalam masyarakat. Ketika harga barang meningkat, kelompok kaya mungkin hanya mengalami penurunan kenyamanan. Namun, bagi kelompok miskin, kenaikan harga dapat berarti berkurangnya kualitas makanan, tertundanya biaya pendidikan anak, atau kesulitan memenuhi kebutuhan kesehatan. Oleh karena itu, dampak sosial dari pelemahan rupiah sebenarnya lebih berat dirasakan oleh kelompok yang sejak awal sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selain melihat dampaknya terhadap masyarakat, kita juga perlu memahami akar masalahnya. Salah satu penyebab mengapa pelemahan rupiah dapat berdampak besar adalah karena Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap barang impor, terutama bahan baku industri dan juga teknologi. Ketika nilai dolar meningkat, biaya impor juga ikut naik dan memengaruhi harga barang di dalam negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih rentan terhadap perubahan ekonomi global. Hal tersebut menjadi pelajaran penting bahwa penguatan ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada stabilitas nilai tukar, tetapi juga pada kemampuan negara dalam meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Jika ketergantungan tersebut tidak dikurangi, maka masyarakat akan terus menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika terjadi gejolak ekonomi global. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pelemahan rupiah itu bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga merupakan masalah sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kenaikan harga barang, tetapi juga penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya tekanan ekonomi keluarga, dan semakin lebarnya ketimpangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Melalui perspektif teori konflik itu, kita dapat melihat bahwa dampak pelemahan rupiah tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas menjadi pihak yang paling rentan mengalami penurunan kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya mengatasi pelemahan rupiah tidak cukup hanya melalui kebijakan ekonomi, tetapi juga perlu diiringi dengan kebijakan sosial yang mampu melindungi kelompok rentan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Baik, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.